A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Nabiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Rutan kelas 2B Peraya di tempat Bapak Jumasi AMD IP Esos, yang semoga beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan tugas beliau untuk menjaga rutan kelas 2B yang ada di Peraya ini. Kemudian kepada sahabat-sahabat kami yang ada di rutan kelas 2B Peraya, kami ucapkan kepada pelungguh, bersabarlah. Apa yang pelungguh terima sekarang ini merupakan apa yang pernah pelungguh perbuat, atau balasan dari apa yang pelungguh perbuat. Dan perlu kami informasikan kepada sahabat-sahabat yang ada di rutan, hukuman ini bukan hanya menyakitkan bagi pelungguh, tetapi hukuman ini juga sebagai pembersih bagi pelungguh, menyucikan diri pelungguh, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman ini bukan berarti Allah benci kepada pelungguh, tetapi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah segera menegur pelungguh biar berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah, dan agar pelungguh segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu hambanya, maka hambanya akan diuji. Sekarang pelungguh sedang diuji. Mudah-mudahan ujian yang pelungguh sedang hadapi sekarang ini mampu menjadikan pelungguh semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati juga Kepala Badan Amil Zakat yang ada di Lombok Tengah, singkatnya kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya an ta'mala ta'atallah bi nurin minallah tarju thawabah, wa an tatruka ma'siyatallah bi nurin minallah takhsha iqabah. Mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan nur dari Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa mengharapkan balasan dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semua larangannya dengan bimbingan dari nur Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an menantang kita semua, tantangan yang bentuknya ingatan. Karena manusia sering sekali lupa, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Seandainya wahai kaum muslimin, wahai sekalian manusia, kalian mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kalian, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan cara mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena dikatakan oleh ulama bahwa salah satu bentuk syukur kita adalah syukrul mun'im, berterima kasih kepada yang memberikan nikmat. Nikmat yang ada pada diri kita ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kesehatan kita, baik kesempatan kita, baik harta kita. Oleh sebab itu, pergunakanlah semua nikmat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala meminta sedikit dari kita, maka bersegeralah untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagai contohnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, Allah tidak minta banyak dari kita. Allah tidak mau harta yang ada pada diri kita itu semuanya kotor. Karena kita tidak tahu bagaimanapun cara kita berhati-hati agar semua harta kita bersih, ada saja celah sehingga harta kita tersebut dimasuki oleh sedikit kotoran. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat kotoran yang sedikit itu menghilangi keberkahan harta kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensucikan harta tersebut dengan cara kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia suci yang sudah mengorbankan semua yang beliau miliki. Harta beliau habis, tidak ada satupun yang beliau tinggalkan. Bahkan beliau meninggal, yang beliau tinggalkan hutang. Baju besi beliau digadai di salah seorang Yahudi yang beliau gunakan untuk meminjam beras, karena beliau tidak bisa atau tidak memiliki makanan di rumahnya. Akhirnya beliau mau membeli gandum, tetapi beliau tidak punya uang. Akhirnya beliau menggadaikan baju besinya. Beliau mengorbankan hartanya. Kalau jiwanya jangan ditanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali beliau mau dibunuh? Berapa kali orang Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali beliau disiksa? Beliau dilempari batu sampai berdarah. Beliau dilempari kotoran sampai berdarah, tapi beliau tetap sabar atas ujian tersebut. Kalau kita bertanya, jamaah yang dimuliakan Allah, apa sebenarnya yang dicari oleh manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mengatakan harta, bukankah beliau pernah ditawari oleh orang-orang Quraisy bahwasanya mereka akan mengumpulkan semua hartanya kemudian akan diberikan kepada beliau? Kalau kita mengatakan beliau menginginkan wanita yang cantik, bukankah orang-orang Quraisy pernah mengatakan mereka akan mengumpulkan semua wanita yang cantik dan siapa saja yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW akan dinikahkan? Apakah beliau menginginkan kedudukan? Bukankah beliau pernah ditawari untuk menjadi raja, tetapi beliau menolak? Lalu apa yang beliau cari dari pengorbanan tersebut? Ternyata tidak lain, itu semua beliau lakukan karena bentuk cinta beliau kepada kita semua umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan bentuk kecintaan beliau ini beliau sebutkan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ishtaqtu ila ikhwani." Aku sangat rindu kepada saudaraku. Para sahabat yang mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan hadis yang sangat luar biasa ini. Bagaimana tidak, jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika manusia suci yang sudah dijamin masuk surga dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala merindukan seseorang, artinya orang yang dirindukan ini bukan orang sembarangan, orang yang memiliki level yang sangat tinggi dan derajatnya pasti sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang as-sabiqunal awwalun memang tidak mau terbelakang dalam hal kebaikan. Mereka mengatakan, "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Rasul? "Bal antum ashabi." Tidak, kalian ini sahabatku. "Ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di." Saudaraku yang sangat aku rindukan adalah suatu kaum yang akan datang setelah aku meninggal. "Yu'minuna bi wa lam yarawni." Mereka dengan suka hati beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kita semua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, pernahkah kita membalas cinta dari manusia suci ini?
Setiap hari kita berteriak di mimbar-mimbar, setiap hari kita berselawatan di masjid-masjid, bahkan satu masjid dengan masjid yang lainnya berlomba-lomba. Apabila satu masjid suara salawatnya kurang besar, mereka mengumpulkan uang untuk membeli speaker lagi. Apabila masjid yang lain kalah, mereka berlomba-lomba lagi agar suara mereka terdengar, suara salawat mereka terdengar, suara mereka yang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah terdengar. Mereka meneriakannya di media sosial, mereka meneriakannya sekali lagi di mimbar-mimbar. Lalu apakah ini semua sudah membuktikan bahwa kita benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa kita jawab sendiri. Apakah kita sudah kenal dengan beliau? Kadang kita mengaku cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi perintah beliau tidak ada yang kita kerjakan. Larangan beliau kita kerjakan semua. Apakah ini bentuk cinta? Padahal di dalam syair Laila Majnun disebutkan innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan taat kepada orang yang dicintai. Sebagaimana halnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini perlu menjadi renungan bagi kita semua, bagi kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasa paling benar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berkaca kepada satu generasi. Karena memang kita akan membahas tentang generasi, kita akan berkaca pada satu generasi yang cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan kata-kata. Mereka tidak pernah berteriak di mimbar-mimbar saya cinta Rasulullah. Mereka tidak pernah bercerita kepada teman-temannya saya cinta kepada Rasulullah. Tetapi bukti yang membuktikan bahwasanya mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengisahkan satu kisah yang menurut saya sangat menarik. Kisah ini adalah kisah dari seorang janda miskin di kota Madinah 15 abad yang lalu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau datang. Beliau tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta. Maka para sahabat yang dari golongan Ansor, mereka berbondong-bondong memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah terbaik sebagai bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun dari orang-orang Ansor melainkan mereka datang memberikan hadiah terbaik. Kemudian janda miskin ini di malam harinya beliau menangis. Apa yang beliau tangisi? Bukan kemiskinannya. Dia sudah redho, qanaah, dan sudah merasa cukup walaupun beliau miskin. Lalu apa yang beliau tangisi? Beliau menangis. Yang beliau tangisi ternyata beliau belum mampu membuktikan cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata. Adapun secara zahir maupun batin, secara batinnya sudah kita tidak ragukan lagi sahabat-sahabat maupun sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang membuat beliau menangis, sekali lagi jemaah yang dimuliakan Allah, bukti nyata yang ingin beliau berikan kepada Rasulullah tidak ada. Apa yang ingin beliau berikan? Beliau hanya janda miskin. Lalu beliau menoleh kepada salah satu sudut rumahnya. Di sana tidurlah anaknya yang masih kecil, masih dalam masa kanak-kanak, masih suka bermain. Ketika beliau melihatnya, kemudian beliau membawa anaknya. Anak tersebut dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan bahagianya dan dengan senangnya, janda miskin tersebut mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, hanya ini hadiah terbaik yang aku bisa berikan kepada engkau wahai Rasulullah. Terimalah anakku. Jadikanlah ia pembantu, suruhlah ia. Jadikanlah ia budakmu, jadikanlah ia pembantumu, jadikanlah ia khodammu. Aku hadiahkan dia kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi kisah beliau. Bagaimana beliau sedih ketika tidak mampu membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau benar-benar cinta kepada Rasulullah. Dan bagaimana beliau menghadiahkan putranya. Saya rasa sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, pemirsa yang ada di rumah sebagai orang tua, bagaimana ketika anak kita sedang beranjak dewasa, masih masa kanak-kanak, itu adalah qurratu ain kita. Kita sangat senang, kita sangat bahagia, kita tidak mau pisah.
Lalu disinilah kemudian janda tersebut yang bernama Ummu Sulaim menghadiahkan apa yang paling ia cintai, yaitu putranya yang bernama Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa, mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling sederhana. Kita kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Di hari Jumat ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam ini, beliau memerintahkan kita banyak berselawat kepada beliau. Oleh sebab itu, kita isi hari-hari kita sambil kita bekerja di depan laptop, kita berselawat. Sambil kita menulis, kita berselawat. Sambil kita mencangkul, kita berselawat. Atau apapun yang kita kerjakan sambil kita berselawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan selawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang di dalam hidupnya, di dalam kamus hidupnya tidak pernah ada kata tidak. Di dalam kamus hidup beliau tidak pernah ada kata tidak, tidak pernah ada kata kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Bahkan Anas bin Malik, sahabat yang dihadiahkan tadi sebagai budak dan pembantu beliau, beliau pernah bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya tidak pernah keluar kata tidak dari lisan mulia beliau kecuali satu kali, yaitu ketika beliau mengatakan la ilaha illallah. La artinya tidak. Hanya disitulah beliau mengatakan la ilaha illallah. Yang lainnya beliau mengatakan iya. Ketika orang minta kepada beliau, beliau mengatakan iya. Ketika orang minta pertolongan, iya. Ketika semua kebutuhan orang-orang diadukan kepada beliau, beliau mengatakan iya. Tetapi kita sebagai umat beliau yang mengaku cinta kepada beliau lebih banyak mengatakan tidak daripada iya. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama teman-teman Baznas, ini perlu kita praktikkan. Di dalam kamus hidup kita, kita perbanyak kata iya. Jadi begitu pulang ditanya sama istri, kakak mau menikah lagi? Iya. Jangan tidak. Iya. Istri juga harus pandai dilanjutkan. Kalau begitu kakak saya potong ya. Kita harus juga mengatakan iya. Jadi sekali lagi bukan ini yang kita maksudkan, ini hanya selingan. Jadi dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak diutus untuk bercanda. Beliau adalah Rasulul Muhda rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang mulia ini kita akan membahas satu tema yang dimana tema ini adalah tema yang sangat besar, tidak mungkin selesai dalam satu majelis. Tema yang sangat luas, dibahas dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, selalu menarik. Pembahasan kita adalah apa tugas dari Al-Quran mengawal generasi, atau bagaimana atau apa fungsi dari Al-Quran ini membentuk generasi. Sebelum kita melanjutkan poin ini, karena ini hari Jumat, saya ingin mengutip satu ayat di dalam surat Al-Jumu'ah. Ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul kepada generasi yang tidak bisa membaca, kepada generasi yang tidak bisa membaca, kepada generasi yang tidak bisa menulis. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian kita melihat fungsi dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merubah satu generasi yang tidak bisa dirubah. Bagaimana Al-Quran ini kemudian mampu merubah generasi terburuk menjadi generasi terbaik. Kalau kita flashback ke 15 abad yang silam, 1442 tahun yang lalu, atau 1442 tahun yang lalu, ada satu generasi di Arab. Generasi ini adalah generasi terburuk. Semua dihalalkan oleh generasi ini. Berzina itu halal bagi mereka, riba itu halal bagi mereka. Bahkan seorang wanita di zaman mereka itu hanyalah barang. Makanya wanita boleh diwarisi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur keras. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tarithun nisaa karha. Tidak boleh kita warisi seorang perempuan. Jadi generasi ini adalah generasi terburuk.
Tidak ada satu solusi pun di dunia yang akan mampu merubah generasi ini. Sudah tidak bisa. Bahkan sebelum Rasulullah SAW sudah banyak orang-orang suci sebelum beliau, diantaranya Waraqah bin Naufal, mencoba merubah generasi ini, tidak bisa. Solusi di bumi sudah tidak ada. Maka ketika solusi di bumi sudah tidak ada, pasti ada solusi di langit. Begitulah kehidupan jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika solusi di bumi ini sudah tidak ada, maka yakinlah pasti ada solusi di langit. Ketika, sekali lagi, ketika solusi di bumi ini sudah tidak ada, semua pakar sudah tidak mampu memperbaiki generasi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu solusi, satu kurikulum yang mampu membuat generasi hewani ini menjadi manusia yang sejati. Generasi yang tidak memiliki peradaban, generasi yang tidak bisa membaca, generasi yang tidak bisa menulis, ini kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin dunia selama berabad-abad. Generasi terburuk ini kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, generasi terbaik yang dikeluarkan di tengah manusia, dan tidak akan pernah ada generasi yang lebih baik dari generasi tersebut. Kita kembali lagi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang bagaimana Al-Quran ini memperbaiki dan terus mengawasi perbaikan generasi. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, kenapa kita memilih Al-Quran sebagai kurikulum untuk memperbaiki generasi yang buruk menjadi generasi yang baik? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara Al-Quran ini memperbaiki generasi dari generasi ke generasi? Kemudian bagaimana kemudian Al-Quran ini bisa terus menjaga kemurnian dan kebaikan dari satu generasi? Kita jawab poin yang pertama, kenapa kita memilih Al-Quran? Kenapa harus Al-Quran yang kita jadikan acuan atau pedoman atau kurikulum untuk memperbaiki generasi? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman untuk memperbaiki generasi. Silahkan. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebebasan. Kalau mau cari Tuhan selain Allah, carilah. Kalau mau cari kebaikan selain yang ada di Al-Quran, carilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kita ini ruang untuk berpikir. Makanya dalam Al-Quran contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran ini, silahkan buat Quran yang baru. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita ragu dengan Al-Quran ini, silahkan kalian ragu. Tetapi kalau kalian tidak mampu membuktikan keraguan kalian dengan Al-Quran ini, kalian harus yakin dengan Al-Quran ini. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang kepada akal kita. Lalu sekali lagi, kenapa harus Al-Quran? Al-Quran ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 15 abad ini sudah teruji. Dari segi bahasanya sudah teruji, kemudian dari segi ilmu pengetahuannya sudah teruji. Saya ingin memberikan satu contoh terujinya ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran dan berkaitan dengan generasi. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut raja pada zaman Nabi Yusuf dengan Al-Malik. Padahal kita ketahui bahwasanya gelar dari raja-raja Mesir adalah Fir'aun atau Farain. Tetapi kenapa kemudian pada zaman khusus generasinya Nabi Yusuf itu disebut Malik, disebut raja, tidak disebut Fir'aun? Kemudian contoh yang lain, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Haman. Di semua kitab suci yang lainnya tidak disebutkan nama Haman ini. Lalu kemudian pertanyaan kita, apakah Al-Quran ini mendatangkan tokoh fiktif? Apakah satu generasi di mana Haman ini hidup adalah generasi fiktif, hanya diada-adakan oleh Al-Quran? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dilakukan penelitian yang sangat panjang, dan penelitian ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya mereka beriman, itu disebutkan bahwasanya raja-raja Mesir yang selain dari Egypt atau asli Mesir, jadi kalau ada raja dari Mesir
itu bukan asli Mesir, itu tidak boleh bergelar Fir'aun, harus digelari Malik, raja. Dan ternyata di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, raja Mesir itu bukan asli Mesir, sehingga dia bergelar raja. Kemudian kata Haman di dalam Al-Quran, ini kita ingin membuktikan bahwasanya Al-Quran ini cocok memang untuk dijadikan kurikulum untuk memperbaiki generasi, karena semua isinya adalah fakta dan tidak ada fiktif. Kata Haman, sekali lagi, tidak ada disebutkan di dalam kitab manapun. Setelah diadakan penelitian yang sangat panjang, akhirnya ditemukan bahwasanya Haman ini adalah menteri PU, menteri PU-nya Fir'aun. Makanya tidak salah kalau Fir'aun kemudian mengatakan, wahai Haman, buatkan kami menara yang tinggi sampai tembus langit, sehingga saya bisa melihat kepada Tuhannya Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kita melihat, berkaca dari bukti-bukti ilmiah yang ada di dalam Al-Quran, maka sudah sepantasnya dan sangat layak kalau Al-Quran ini kita jadikan pedoman untuk memperbaiki generasi. Kita kembali lagi kepada generasi yang terburuk. Generasi terburuk ini kemudian oleh Rasulullah SAW dicarikan solusinya. Beliau mencari solusinya kesana kemari, tapi tidak ditemukan. Kemudian akhirnya beliau melakukan tahannus, beliau naik ke Gua Hira. Beliau naik ke Gua Hira mencari solusi. Karena solusi di bumi sudah tidak ada, beliau naik ke tempat yang lebih tinggi. Beliau ingin mencari solusi langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi langit untuk memperbaiki generasi terburuk tersebut. Apa solusinya? Kita ketahui bersama bahwa solusi tersebut adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki generasi terburuk tersebut. Kurang lebih selama 13 tahun Rasulullah SAW di kota Makkah Al-Mukarramah berusaha memperbaiki generasi tersebut, generasi yang buruk, generasi yang suka perang, generasi yang suka berzina, generasi yang suka mabuk, generasi yang menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kurikulum yang tadi, kemudian dengan perjuangan Rasulullah SAW, generasi tersebut bisa berubah. Kemudian di kota Madinah juga beliau memperbaiki generasi tersebut dengan kurikulum yang sama, yaitu Al-Quran, kurang lebih selama 10 tahun. Dan kemudian terbentuklah satu generasi yang tidak akan pernah terbentuk sebelum dan sesudahnya, yaitu generasi terbaik sepanjang masa, yaitu generasinya sahabat Rasulullah SAW. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah bermimpi, tidak usah berhayal kita ingin menjadi generasi yang terbaik, generasi yang hebat, tetapi kita jauh dari Al-Quran. Itu hanya mimpi di siang bolong. Kalau kita masih jauh dari Al-Quran, membacanya malas, apalagi mengamalkannya, makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diabadikan di dalam Al-Quran, qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang tertutup. Atau dengan kata lain, sesungguhnya kaumku akan memboikot Al-Quran ini. Mereka tidak membacanya, tidak menghafalnya, tidak mengamalkannya. Lalu bagaimana mungkin kita berhayal generasi kita ini akan menjadi generasi yang terbaik, sementara kita jauh dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi pada generasi kita ini bukan semata-mata karena keinginan kita. Kita semua yakin kita ingin menjadikan generasi kita ini generasi yang terbaik. Lalu kenapa kemudian generasi kita ini atau generasi sebelum-sebelum kita ini bisa berpaling dari Al-Quran? Ada sebuah buku yang sangat bagus, judulnya Militan Islam, Ekstremis Islam. Itu ditulis oleh orang Prancis, namanya Godha Jason. Dan buku ini menurut Dr. Zuhair dari Mesir, beliau dosen di Amerika, beliau mengatakan 75 tahun buku ini tidak boleh beredar. Lalu apa sebenarnya isi dari buku tersebut? Ternyata kalau kita baca buku tersebut, bukan keekstreman Islam atau kemiliteran Islam yang kita temukan. Kalau kita baca buku tersebut, kita akan kembali kepada Islam. Maka sudah pantas kalau buku yang dikarang oleh orang Perancis ini dilarang beredar kurang lebih selama 75 tahun.
Apa isinya? Salah satu isinya, di dalam buku tersebut disebutkan ketika orang Perancis dan orang Inggris ingin menjajah negara Islam yang di bawah taklukan Turki Utsmani, beliau mendapatkan, atau orang-orang Perancis dan orang Inggris ini mendapatkan kesulitan, susah sekali dijajah. Jadi yang bernaung di bawah Turki Utsmani ini susah sekali dijajah. Akhirnya mereka melakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, ternyata penyebab utamanya adalah adanya kutab-kutab atau katatib-katatib. Adanya tempat-tempat belajar Al-Quran. Jadi anak-anak dari kecil itu sudah mulai belajar Al-Quran. Umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ternyata ini penyebab utamanya. Kenapa susah sekali negara Islam ini ditaklukkan. Kemudian mereka mengatur strategi bagaimana caranya agar tempat-tempat pembelajaran Al-Quran, atau mungkin bahasa kita sekarang TPA, TPQ ini tidak ada. Akhirnya Perancis mengambil jalan yang ekstrim. Dia tidak memperbolehkan, atau Perancis melarang adanya TPQ dan TPA kalau bahasa kita sekarang, atau kutab di zaman itu. Tidak boleh lagi ada pembelajaran Al-Quran. Makanya disebutkan oleh salah seorang doktor ahli sejarah di Mesir, Dr. Ibrahim, beliau mengatakan tahun 1883 tempat-tempat belajar Al-Quran di Mesir itu sudah mulai ditutup. Nah, berbeda halnya dengan Inggris. Inggris ini mengambil jalan yang lebih halus. Inggris membagi pendidikan menjadi 3 strata. Yang paling rendah itu pendidikan informal, belajarnya Al-Quran dan bahasa Arab, dan ditempatkan di musola-musola yang tidak pernah terurus, bahkan airnya pun sampai berwarna hijau karena banyaknya lumut, karena memang tidak pernah diurus. Dan ini digolongkan sebagai sekolah informal dan sebagai sekolah yang paling rendah. Kemudian untuk sekolah yang agak menengah, dan ini sudah masuk sekolah formal, itu ada pelajaran bahasa Arabnya tapi sedikit, dan ada pelajaran Al-Qurannya tapi sedikit. Kemudian untuk sekolah tingkat internasional itu sudah tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar Al-Quran. Semua yang dipelajari pengantarnya menggunakan bahasa Inggris, dan ini dikatakan sebagai kelas internasional. Dan itulah kemudian yang membuat generasi-generasi sebelum kita ini berpaling dari Al-Quran, karena belajar Al-Quran dan belajar bahasa Arab ini image-nya di masyarakat itu rendah. Kita mau kerja apa? Kalau belajar Al-Quran mau jadi apa? Belajar bahasa Arab bisa kerja apa? Karena memang ini adalah salah satu proyek dari penjajah untuk menjauhkan kita dari Al-Quran dan menjauhkan kita dari bahasa Arab. Tetapi alhamdulillahnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi kita sekarang ini mulai sadar. Sedikit demi sedikit mulai sadar. Lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran sudah mulai berkembang di sana dan di sini. Kemudian lembaga-lembaga pemerintahan juga sudah mulai memperhatikan pendidikan-pendidikan Al-Quran ini. Kemudian guru-gurunya juga diperhatikan. Salah satunya lembaga amil zakat ini sangat perhatian dengan lembaga pendidikan Al-Quran. Kemudian guru-gurunya juga didukung dengan cara diberikan tunjangan-tunjangan, dan ini merupakan awal dari bangkitnya generasi. Dan insya Allah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik, lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima swaluha bihi awaluh. Generasi ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali kalau mereka mengerjakan apa yang dikerjakan oleh generasi yang pertama, yaitu kembali kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita untuk membentuk generasi, itu bukan berarti kita harus menghafal, tetapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari itu, yaitu mengamalkannya. Makanya sahabat yang mulia ahli Quran Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, nahnu qawmun sa'uba alaina hifdzul Quran wa sahula alaina al-amalu bih. Kami adalah kaum, maksudnya sahabat, adalah orang-orang yang disusahkan oleh Allah untuk menghafal Quran. Susah kami menghafal Al-Quran. Tetapi kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Wa ya'ti qaumun, dan akan datang suatu generasi, kata beliau,
Sahula alaihim hifdzul Quran, mudah bagi mereka menghafal Quran. Makanya kita lihat sekarang di mana-mana anak-anak SD sudah hafal Quran, kemudian anak-anak kecil juga sudah hafal Quran dan dilombakan di mana-mana. Tetapi yang menyedihkan, kata beliau, wa sauba alaihim al-amalu bih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersulit mereka untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Makanya miris sekali di generasi kita yang marak Al-Qur'an ini dihafal. Banyak para hafiz kita ini pacaran, para hafiz kita ini tiktokan. Lalu apa sebenarnya tujuan mereka menghafal Quran? Padahal Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Dengan mengamalkan isi Al-Quran ini, maka kita akan menjadi generasi yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengamalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk memperbaiki generasi, maka yakinlah kita akan menjadi pemimpin dari dunia ini. Mari kita melihat perang Mut'ah. Perang Mut'ah, pasukan kaum muslimin hanya 3.000 orang. Ini jumlah yang sangat banyak. Tapi kita lihat berapa jumlah musuhnya. Musuhnya orang Romawi, di dalam riwayat disebutkan 100.000. Dalam riwayat lain disebutkan 200.000. 3.000 melawan 200.000. Ini perbandingan yang tidak masuk akal. Tapi kenapa kemudian mereka bisa menang? Kadang kita hanya melihat, ya kan komandannya Khalid bin Walid, orang hebat. Tetapi kita tidak melihat ternyata pasukan yang ada pada perang Mu'tah itu adalah para penghafal Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian kita lihat pembebasan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Mungkin kita mengatakan itu kan yang hebat Muhammad Al-Fatih, maka wajar saja dia bisa membuka Konstantinopel. Kalau kita perhatikan dari generasi ke generasi, Konstantinopel ini tidak pernah bisa dibuka. Lalu kemudian ketika Muhammad Al-Fatih ini mulai kembali kepada Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dan ia mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, latubtahanna al-Konstantiniyah, Konstantinopel pasti akan terbuka dan Islam pasti akan masuk. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha. Dan yang akan bisa membuka Konstantinopel adalah amir yang terbaik, pemimpin yang paling soleh, pemimpin yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan prajuritnya adalah prajurit yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum melakukan penaklukan, Muhammad Al-Fatih ini terlebih dahulu mempelajari Al-Quran. Kemudian dia perbaiki dirinya, dia solehkan dirinya. Setelah itu ia solehkan semua prajuritnya. Makanya disebutkan di dalam salah satu riwayat atau dalam salah satu kisah, sebelum melakukan penaklukan, ketika para prajurit ini berkumpul di satu tenda, Muhammad Al-Fatih setiap malam berkeliling. Kalau ada pasukan yang tidak tahajud, disuruh pulang. Kamu tidak usah ikut pasukan. Kamu ini akan menyebabkan kegagalan kita membuka Konstantinopel, pulang. Jadi kalau ada pasukan yang tidak sholat tahajud, itu tidak diizinkan ikut berperang. Karena memang yang diinginkan oleh Muhammad Al-Fatih adalah generasi-generasi terbaik, generasi-generasi soleh. Karena kalau sudah generasi ini baik dan soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk membuka segala sesuatu. Nah, jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki generasi. Selama kita berpegang dengan Al-Quran, maka yakinlah generasi yang kita impikan ini pasti akan datang. Ada yang menarik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah perkataan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, utlub qalbaka bi thalathati mawatin. Carilah hati nuranimu di dalam 3 tempat. Cari hatimu di 3 tempat. Yang pertama, inda sama'il Quran, ketika kalian mendengarkan Al-Quran dibacakan. Kemudian yang kedua, fi majalisiz dzikri, pada majelis zikir. Kemudian yang ketiga, hinal khalwah, ketika kalian sedang sendiri. Fa illam tajidhu
fi hadhil mawatin fas'alillah ayyamunna 'alaika qalba fa innahu la qalba lak. Kalau kalian tidak temukan hati kalian ketika baca Al-Qur'an, ketika dengarkan Al-Qur'an, kalau kalian tidak temukan hati kalian ketika kalian sedang berada pada majelis ilmu, kalau kalian tidak temukan hati kalian ketika kalian sedang berkhalwat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di antara kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi bukan Allah yang kita pikirkan. Pikiran kita kesana kemari, kita hanya ibadah badan. Badan kita ruku tetapi kita tidak ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita sujud tetapi kita tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Mas'ud, fas'alillah ayyamunna 'alaika qalba. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian hati. Fa innahu la qalba lak. Maka sesungguhnya kalian itu tidak memiliki hati. Yang ingin kita sampaikan di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu generasi yang hatinya sudah mati, satu generasi yang hatinya sudah buta, satu generasi yang hatinya sudah membatu, sudah tertutup dari kebenaran, maka salah satu jalan untuk membuka generasi tersebut, membuka hati generasi tersebut dengan cara membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menghafal Al-Quran. Kita kembali lagi kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada generasi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini bagaimana cara Al-Qur'an memperbaiki generasi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan generasi yang akan diperbaiki oleh Al-Qur'an ini dengan beberapa ciri-ciri. Pertama, generasi ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan sekarang ini kita sedang memerangi generasi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena generasi sebelum kita ini kebanyakan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan susah sekali memerangi hal tersebut. Sudah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesat lagi. Kata Allah, generasi ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, lebih-lebih sesat lagi. Maka cara memperbaikinya, kata Al-Qur'an, cara memperbaikinya adalah yatlu 'alaihim ayatika, dengan cara membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membaca di dalam ayat ini ditafsirkan oleh beberapa ahli tafsir dengan tafsiran menghafal. Karena seperti yang kita ketahui, di zaman sahabat itu belum ada mushaf. Bahkan di zaman Utsman bin Affan saja Al-Quran baru ada 5. Tidak mungkin setiap orang memiliki Al-Quran. Al-Quran itu ada 5, di seluruh negeri cuma ada 5. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatlu 'alaihim ayatika, bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian para ahli tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an. Bagaimana mungkin para sahabat dulu bisa membacakan Al-Qur'an kepada orang-orang kalau mereka tidak menghafal Al-Qur'an? Maka kalau ada yang mengatakan Allah kan tidak pernah menyuruh kita hafal Qur'an, cari dalil di mana saja tidak ada di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Qur'an. Tetapi ternyata mereka tidak memahami secara benar firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi yatlu 'alaihim ayatika. Mereka membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin para sahabat membacakan kepada orang lain ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka menghafal ayat-ayat tersebut. Setelah ayat-ayat tersebut dibacakan wa yuzakkihim, maka disitulah kemudian akan kita melewati fase yang kedua, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Bagaimana caranya memperbaiki generasi yang kotor menjadi generasi yang bersih, generasi yang hewani menjadi generasi yang rabbani. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena singkatnya waktu, seperti yang saya sampaikan dari awal, membahas tentang generasi ini adalah pembahasan yang sangat panjang, tidak bisa selesai dalam satu kali pembahasan. Tetapi mau tidak mau waktu itu kejam. Waktu itu kejam. Kalau sudah
berhenti, maka akan berhenti. Maka yang akan memberhentikan kehidupan di dunia ini adalah waktu. Makanya nama lain dari al-qiyamah adalah as-sa'ah, waktu. Kalau waktu ini sudah berhenti, semua akan berhenti. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri yang sering lupa, dan kepada teman-teman yang masih sering lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang pelit dan orang-orang yang mengajak teman-temannya untuk berlaku pelit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantungkan apa yang ia pelitkan tersebut pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mencari rezeki. Kemudian jangan rezeki yang kita miliki tersebut menjadikan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan asy-syakir at-ta'im bimanzilatis sabir as-shaim. Orang yang bersyukur, orang yang makan tapi bersyukur, itu sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang puasa dan sabar. Jadi orang yang makan terus-menerus tidak puasa tapi bersyukur atas makanannya, bersyukur atas hartanya, itu sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang puasa dan sabar atas puasanya. Dan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan hak-hak yang harus kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hak yang harus kita keluarkan? Salah satunya adalah zakat. Bagaimana caranya kita mengeluarkan zakat kita? Jangan kita tahan zakat ini. Menahan zakat itu adalah awal dari kehancuran kita. Salah seorang guru kami dulu di Makkah Al-Mukarramah, beliau pernah bercerita, ada orang kaya yang sangat kaya sekali, ini tidak pernah membayar zakat. Maka kemudian beberapa tahun syekh tersebut menjumpai orang tersebut pindah dari satu tempat sampah ke tempat sampah yang lain. Apa yang dia cari? Makanan. Ternyata orang yang kaya dulu dan tidak mau bayar zakat ini, Allah Subhanahu wa taala pindahkan hartanya kepada orang lain, karena orang ini sudah tidak mampu lagi untuk memegang amanah tersebut, maka Allah tidak akan percaya kepada orang tersebut. Ini mengingatkan kita kepada ucapan ahli hikmah. Beliau mengatakan, an-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pandai disyukuri, nikmat itu betah, tidak mau pergi. Diusir dengan cara disantet, diseher, bagaimanapun nggak mau pergi, memang nikmatnya yang betah. Karena kita rajin bersyukur, zakatnya kita keluarkan, kita bersedekah, kita berimpak, maka nikmat sendiri yang betah dengan kita. Tapi sebaliknya kata ulama, wa idza kufirat farrat. Tetapi apabila nikmat tersebut dikufuri, tidak mau bayar zakat, tidak mau bersedekah, maka ia akan mengambil ancang-ancang estafet, dalam hitungan ketiga akan berlari dari kita, akan meninggalkan kita. Sebelum itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita keluarkan hak-hak harta kita, mari kita berzakat. Dan cara kita berzakat, kalau menurut hemat kami dan menurut guru-guru kami, zakat terbaik itu adalah zakat yang dikelola. Sekali lagi, zakat yang terbaik itu adalah zakat yang dikelola. Kita kelola zakat tersebut dengan cara kita berikan kepada lembaga-lembaga yang terpercaya, lembaga-lembaga resmi pemerintahan. Dan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sejak zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, dikembangkan di zaman Umar bin Khattab. Amil-amil zakat itu ditugaskan ke semua negara untuk mengambil zakat dan dikelola oleh lembaga. Kalau zakat itu dikelola oleh lembaga, maka akan tepat sasaran, akan sesuai, karena lembaga itu tahu mana yang butuh zakat, mana yang tidak butuh zakat, mana tempat-tempat yang prioritas untuk mendapatkan zakat, mana tempat-tempat yang kurang prioritas mendapatkan zakat. Oleh sebab itu, kalau kita mau kembali lagi untuk kemajuan generasi kita, mari kita sama-sama mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah penopang utama untuk membentuk generasi. Bagaimana mungkin kita bisa membentuk generasi yang Qur'ani yang seperti yang kita harapkan kalau penghafal Quran kita tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya Al-Quran? Makanya dengan cara membayar zakat, zakat kita ini
akan dikelola oleh lembaga yang resmi, maka lembaga ini akan menyalurkannya kepada lembaga-lembaga yang tadi, sehingga kita pun sudah memiliki andil yang besar untuk membentuk generasi tersebut dengan cara membayar zakat. Saya ingin menutup dengan kisah yang sama-sama kita ketahui, 3 orang dari Bani Israel yang tiga-tiganya berpenyakitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada tiga-tiganya. Ada yang diberikan unta, ada yang diberikan sapi, ada yang diberikan kambing, dan semuanya berkembang. Lalu kemudian ketika waktu pengambilan zakat, karena nisab dan haulnya sudah sampai, 2 di antara mereka tidak membayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua hartanya dan mengembalikannya kepada keadaan awalnya, yaitu sakit-sakitan. Sedangkan yang 1 orang begitu datang diminta untuk mengeluarkan zakat, yang mengatakan, ambillah yang terbaik, yang mana saja yang kau inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadanya dan memberikan kesehatan, dan hartanya terus bertambah. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membinasakan riba, dan Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menyuburkan dan memperbanyak zakat dan sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ij'al fi qulubina nura, wa fi asma'ina nura, wa fi absarina nura, wa min amamina nura, wa min khalfina nura, wa an aymanina nura, wa an syama'ilina nura, waj'alna nura ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumlah kawan, mentari masih bersinar, berikan cahaya dan hangatnya di sanubari. Gembiralah kawan, bersyukur pada Ilahi, hidup yang lebih berarti dengan terus memberi. Ayo kau bangga.
Senyumlah kawan, mentari masih bersinar, berikan cahaya dan hangatnya di sanubari. Gembiralah kawan, bersyukur pada Ilahi, hidup kau lebih berarti dengan terus memberi. Alangkah indah orang bersedekah. Tunaikan zakat infak dan sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Lombok Tengah, Jalan Rinjani nomor 16, Kompleks Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Nomor telepon 081 916 909 537. Bersama Basnas Lombok Tengah, kita bisa. Ayo berzakat.